Mereka adalah generasi penerus bangsa di negeri tetangga. Inilah impian seorang anak pekerja migran. Fikri, cita-citanya jadi apa sih? Jadi tentara. Namun masa depan mereka terhalang sebuah aturan. Ternyata ada anak-anak yang untuk mendapat kesempatan sekolah aja susah ya. Disebabkan karena status mereka gitu loh. Ketika kebahagiaan dan kesedihan datang bersamaan. Terekstrim, itu lari bawa bayi. Sukacita berubah menjadi nestapa. Ibu ini bisa mengalami halusinasi. Halusinasi itu adalah dia mungkin mendengar suara-suara yang tidak didengar oleh orang lain. Para ibu nyaris lupa apa arti bahagia. So you have to make a list. Whatever that makes you feel happy. Gitu. Karena kalau lo take care of yourself, you can give the best version of you to your child, to your partner, to everyone around you. And that's very important. Sebuah cara membebaskan Sandra. Salah satu yang ingin kita tawarkan adalah kita ingin memberikan program beasiswa. Our school is placed on 7 hectares. Agar remaja dari selatan Filipina. Yeah, really, it really affect in our class because when the conflict happen, we don't have classes to make sure our safety. We are staying in home. Jadi agen penebar damai. So that's why we also very much concerned about what they did to our brothers from the Indonesian victims they kidnapped. Saya Amanda Falani. Saya Reza Ardiansyah. Saya Yohana Margareta. Dan saya Prita Laura. Pemirsa, inilah 360, 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Pendidikan adalah modal kemajuan satu bangsa. Namun sayang, tak semua punya kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang setara. Sebagian anak-anak TKI di Malaysia terkungkung dalam ruang keterbatasan. Alasannya karena Malaysia melarang pembukaan sekolah-sekolah asing yang tidak mengacu kepada kurikulum negara itu. Yohana Margareta mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana kondisi pendidikan anak-anak Indonesia di Sarawak, Malaysia, dan berbagai upaya untuk mencerdaskan mereka. Dua, kemanusiaan adil dan beradab. 3, kemanusiaan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Masihkah kita ingat kelima sila Pancasila seperti yang diucapkan Fikri ini? 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tos dulu, tos. Ya. Dalam bahasa Indonesia sudah ada puisi. Siapa yang bisa puisi gimana? Coba, siapa? Fikri adalah salah satu anak tenaga kerja Indonesia yang tinggal di Kuching, Sarawak, Malaysia. Fikri umurnya berapa? 7. 7 tahun. Oh, kelas berapa? 1. Tinggalnya di mana? Pontianak. Oh, Pontianak. Tinggal sama siapa? Ibu. Kami, rakyat Indonesia, bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang. Belajar bahasa Indonesia, Inggris, dan Malaysia menjadi aktivitas rutin Fikri bersama belasan murid lainnya. Sepintas tidak ada yang istimewa dari pusat pembelajaran yang disebut dengan istilah learning center ini. Layaknya sebuah kelas, proses belajar mengajar berjalan normal. Namun tempat inilah yang menjadi satu-satunya akses pendidikan bagi anak-anak TKI. Tempat mereka mengukir mimpi dan mengejar cita-cita. Fikri, cita-citanya jadi apa sih?
Jadi tentara. Kenapa pengen jadi tentara? Pernah lihat tentara atau gimana? Kenapa pengen jadi tentara? Pernah lihat tentara. Dalam benak mereka, masing-masing memiliki sebuah impian yang terbangun dalam ruang keterbatasan. Bukan hal yang mudah bagi anak TKI untuk mengenyam bangku sekolah di Malaysia. Undang-undang di Malaysia mengatur tenaga asing tidak boleh membawa keluarga atau anak berusia lebih dari 12 tahun. Beragam upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi hak anak-anak pekerja migran dengan membangun tempat pendidikan non-formal di pelosok negeri jiran. Dan kini, sebanyak 13 learning center tersedia di wilayah Sabah dan Sarawak, Malaysia. Kalau menurut undang-undang sininya sendiri itu nggak boleh, pekerja asing itu nggak boleh berkeluarga, bawa keluarga gitu. Jadi sebetulnya secara administrasi yang legalnya tuh udah nggak mungkin mereka dapat akses pendidikan. Staf Fungsi Penerangan Bidang Sosial Budaya KJRI Kuching, Marisa Febriana Wardani, adalah salah satu motor penggerak Learning Center di Kuching, Sarawak, Malaysia. Ia bertanggung jawab penuh terhadap proses belajar mengajar di sekolah Indonesia ini. Beragam hambatan pun harus ia tempuh. Nah, tapi di sini itu kan kalau kita pakai kata sekolah atau kita daftarkan mereka ke tempat sekolah, itu ya melanggar peraturan. Makanya mereka dirikan namanya Learning Center itu biar mereka bisa cater keperluan anak-anak ini terhadap pendidikan. Nah, dia itu di bawah Keuskupan Kuching sebetulnya. Sebetulnya kurikulumnya kurikulum Malaysia. Tapi karena kita juga melihat anak-anak ini anak-anak Indonesia, ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka harus bisa juga ikut dengan kurikulum Indonesia. Apa yang dijelaskan oleh pihak KJRI sejalan dengan apa yang dialami para guru relawan. Terbatasnya ruang gerak membuat pelajaran yang diberikan kepada anak-anak menjadi terbatas. Bahkan, karena kelas ini berstatus kelas pinjaman dari Keuskupan Kuching, proses belajar mengajar pun hanya berlangsung 2 kali dalam seminggu. Meski demikian, semangat berbagai kalangan untuk ikut terlibat dalam layanan pendidikan ini tidak pernah padam. Ternyata ada anak-anak yang untuk mendapat kesempatan sekolah aja susah ya, disebabkan karena status mereka gitu loh, untuk tinggal di sini. Karena nggak punya status makanya susah dapat pendidikan, dan itu yang menggerakkan kita untuk menjadi volunteer karena mereka itu nggak ada pilihan. Kalau kita nggak bantu ya berarti mereka nggak bisa sekolah gitu loh, dan mereka akan buta huruf sampai nanti kembali ke Indonesia. Semua hewan di hutan itu pun menertawai pura-pura, termasuk seekor bebek yang menertawai pura-pura itu. Bebek itu pun ketawa. Sekolah sebuah ruang ilmu yang sangat menentukan masa depan. Bagi anak-anak TKI di Sarawak, Malaysia, belajar di bangku sekolah menjadi sebuah aktivitas langka. Padahal disinilah mereka bisa menuntut ilmu pengetahuan sebagai bekal masa depan. Saya menemui salah satu anak TKI lainnya, yaitu Andri. Ia adalah sebuah contoh anak pekerja migran yang mampu membaca dan menulis karena keberadaan Learning Center. Andre. Namanya Andre, umurnya berapa? 10. Kelas berapa? Kelas 2. Oh, di sini ya. Kerja apa orang tuanya? Kerja sebagai ayam segar. Apa itu? Pekerja ayam segar. Oh, pekerja ayam segar. Setiap hari aktivitasnya Andre apa? Main, belajar, membaca. Dalam sehari ketemu orang tuanya jam berapa? Kalau pagi aja. Kalau pagi aja? Pagi. Kalau malam? Kalau malam ada. Tidak dapat dibayangkan jika mereka sama sekali tidak mempunyai seseorang yang mengajarkan baca tulis. Karena kesibukan orang tua yang bekerja sehari-hari, maka kebutuhan akan seorang guru pun menjadi hal utama. Kondisi anak-anak TKI yang ada di Learning Center itu seperti apa sih, Bu? Memang kalau dipikir jauh ya untuk di sana. Karena dengan di Indonesia kurikulumnya sudah teratur, kalau di sini jauh untuk seperti itu. Tapi diusahakan kita untuk mendekati dengan Indonesia. Terus ya, saya sarankan di guru-gurunya ada berapa, saya kumpulkan guru-gurunya semua dan diberi untuk gimana kurikulum Indonesia. Jangan sampai dikenalnya itu hanya kurikulum Malaysia. Karena itu orang Indonesia nanti akan kembali ke Indonesia.
Lilis yang menjadi koordinator para relawan guru Dharma Wanita KJRI Kucing ini telah bertahun-tahun mengabdi mengajar anak-anak TKI. Lilis menjelaskan bahwa waktu dan keterbatasan pengetahuan orang tua anak TKI seringkali menjadi hambatan tersendiri. Tantangan terbesar Ibu apa? Tantangannya karena kebanyakan orang tuanya dari SD, malahan sama sekali tidak sekolah. Ada yang seperti itu. Undang-Undang Dasar Negara yang mengamanatkan bahwa warga negara berhak mendapat pendidikan dasar yang layak dan dibiayai negara haruslah tanpa pengecualian. Dasar inilah yang tidak boleh dilupakan oleh pemangku kebijakan untuk terus mencari solusi agar anak Indonesia dimanapun berada mendapatkan hak pendidikannya. Karena faktanya, masih terdapat ribuan anak pekerja migran asal Indonesia yang belum mendapat akses pendidikan yang layak. Masalahnya adalah jumlahnya itu tidak memadai. Kita punya sekitar 3.000 anak-anak yang ada di sini, anak-anak TKI, namun kita baru mempunyai 13 CLC, Community Learning Center, yang ini adalah volunteer-volunteer yang mengajar anak-anak tersebut. Meskipun kita sudah meminta ke Menteri Pendidikan dikirim guru-guru dari Jakarta, tapi belum cukup lah. Ini masih ada nih. Keberadaan lokasi sebuah learning center juga menjadi tantangan bagi anak-anak TKI. Jauhnya jarak dan lokasi menjadi pertimbangan khusus KBRI. Nah, oleh karena itu kita sediakan sampai dengan tingkat SD ini, ya, CLC ini. Nanti kalau tingkat SMP dan SMA, itu pemerintah sudah menyiapkan boarding school itu di Nunukan nanti. Rencana kita sudah mengajukan planning, kita membuat boarding school di Nunukan. Proses diplomasi antar kedua pemerintah pun dilakukan demi melahirkan generasi WNI berkualitas. Menteri Kebajikan Perempuan dan Keluarga Malaysia Datuk Fatimah Abdullah menganggap negaranya perlu memberikan kelonggaran dan juga dukungan bagi negara lain, khususnya Indonesia, untuk memberikan hak pendidikan yang setara bagi generasi muda Indonesia di negara tetangga. Perdana Menteri kita telah menyatakan persetujuannya dan kemudian dimaklumkan kepada Yang Mak Ketua Menteri Negeri Sarawak, dan dari situ kita telah membuat persediaan untuk membuat satu kertas kerja bagaimana ianya boleh dilakukan supaya ianya akan mewujudkan satu keadaan win-win. Ini yang selalu kita tegaskan, win-win untuk kanak-kanak, peladang-peladang kita, dan juga untuk negeri Sarawak dan Malaysia khususnya. Sebab kedaulatan undang-undang juga perlu kita pertahankan. Pendidikan adalah bekal berharga bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Karena kita tidak selalu bisa membangun masa depan bagi generasi muda, tapi kita bisa membangun generasi muda dengan pendidikan untuk masa depannya. Kan Andri ini kan sekolahnya nggak setiap hari, jadi belajarnya juga nggak bisa setiap hari. Harapannya Andri apa sih? Mimpinya Andri itu apa? Pengen sekolah setiap hari nggak sih atau gimana? Pengen. Kenapa? Andri suka sekolah ya? Kenapa tuh? Kenapa? Nanti dapat ilmu, dapat bisa membaca, nanti dapat pengetahuan, itu saja. Bisa nyanyi lagu apa, Fikri? Berkibanglah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibanglah selama-lamanya. Membebaskan sandera dengan strategi berbeda. 360 segera kembali.